Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi sama saya di channel Abia TV Official. Oke guys, dalam video kali ini mungkin saya nanti akan sedikit membahas tentang masalah stop and go guys ya. Jadi nanti saya akan berbagi sedikit tips stop and go, itu baik yang di tanjakan atau yang di jalan biasa guys. Nah, stop and go itu menurut saya itu ada dua teknik guys ya, ada dua cara. Yang satu itu dengan menggunakan bantuan handrem, dan yang kedua tanpa bantuan handrem guys. Nah, ini kenapa saya bilang dengan bantuan handrem, karena kalau kalian ketika kalian stop and go itu menggunakan handrem guys, apalagi ketika ditanjakan, itu kalian untuk stop and go nya itu lebih tenang guys ya, tidak takut mobil mundur guys. Atau ketika kalian bawa muatan guys ya, jadi ketika kalian bawa muatan, stop and go itu kalau saya sarankan sih untuk lebih aman, lebih safety-nya itu kalian tetap menggunakan bantuan handrem guys ya, apalagi kita ditanjakan. Karena kalau cuman mengandalkan buka kopling sampai getar itu saya kira tidak bisa nahan beban untuk agar mobil itu tidak mundur guys ya. Jadi karena jadi pasti ada sampai satu titik di mana mobil itu pasti bakal jalan mundur guys kalau tanpa handrem guys ya. Apalagi kalau tanjakannya itu sangat tanjakan ekstrim lah ya guys ya, sangat nanjak betul. Mereka di jalan-jalan pegunungan itu yang kita bawa mobil aja di dalamnya sampai terasa tidur guys. Nah, terus yang satu lagi stop and go tanpa handrem itu sebenarnya enaknya kita tidak terlalu repot-repot harus naik turun handrem. Nah, cuman kebalikan tadi yang pakai handrem, kalau nggak pakai handrem itu lebih simpel, tetapi kaki kalian harus lebih gesit untuk memindahkan dari pedal rem ke gas, dan kalian harus juga mengatur ya guys ya, biar mobil itu jangan sampai mundur atau mati mesin guys. Nah, kalau kita pakai handrem, otomatis untuk mati mesin ketika mau stop and go itu lebih kecil guys ya, jadi resiko juga lebih kecil juga. Tetapi kalau tidak pakai itu juga resikonya lebih besar untuk mati mesin, apalagi buat kalian-kalian yang mungkin masih belajar guys ya. Nah, lantas menurut kalian yang paling cocok dan sesuai itu yang mana? Nah, kalian sesuaikan aja. Kalian itu bawa muatan enggak, terus jalan yang kalian lalui seperti apa. Nah, kalau saya sih rekomendasinya tetap kalau kalian bawa muatan ya, itu tetap pakai handrem. Kalau enggak pakai muatan tetapi jalannya nanjak betul, ya saya sarankan sih tetap pakai handrem. Tetapi kalau cuma tanjakan biasa terus nggak ada muatan, ya kepakai handrem pun tidak masalah ya. Jadi semua itu ada tekniknya masing-masing. Nah, lebih lagi ketika mungkin kalian di jalan yang tanjakan terus rame ya, jalannya itu merayap. Nah, kalau saya sih sarankan kalau merayap seperti itu, misal di tengah-tengah tanjakan tuh sering berhentinya ya. Kalau saya sih daripada menggunakan setengah kopling, ya lebih baik menggunakan teknik stop and go guys, karena lebih aman dan yang pasti nggak bikin capek juga karena kita harus nahan posisi kaki ya. Dan yang berikutnya itu karena
kampas kopling pasti lebih awet. Nah kalau sering menggunakan setengah kopling itu pasti membuat kampas koplingnya itu enggak awet guys, boros gitu ya. Nah itu terus kalau kalian pakai yang mana ya itu tinggal kalian mau yang seperti apa, mau yang mobilnya awet atau yang bukan rusak sih tapi spare partnya tuh enggak awet gitu loh. Dan pastinya kalau kalian mobil udah masuk bengkel ya pasti nanti akan makan waktu perbaikan, terus menyita waktu kalian untuk spare part atau apa seperti itu ya. Jadi setiap teknik itu pasti ada konsekuensinya guys ya, ada plus minusnya. Nah kalau dari saya sih seperti itu ya. Kalau saya sarankan tetap sekalian gunakan, walaupun mungkin kalian misalnya kalian mau bawa muatan ya tidak terlalu banyak, terus tanjakannya tidak terlalu ekstrim juga. Nah kalian tidak pakai bantuan rem tidak apa-apa, yang penting kalian kuat aja dan tahu kemampuan mobilnya seperti apa guys. Nah seperti itu ya, karena kalau biasanya sih kalau ada muatan berat pasti akan ambil kayak ancang-ancang lah ya, untuk di blade dulu, terus cari posisi atau rawangan mesin yang paling pas. Nanti kalau sudah baru di stop and go kan gitu. Makanya kalau ada muatan ditanjakan sih, kalau menurut saya pribadi sih lebih saran sih pakai bantuan handrem ya guys ya, biar kalian tidak terlalu kepikiran lah takut mundur atau gimana gitu. Dan menurut saya sih itu ndak ada yang dibilang jago nggak jago ya. Kalau misalnya saya jago ditanjakan, kalau stop and go itu nggak perlu pakai handrem, enggak sih. Kalau menurut saya sih masalah keselamatan itu nggak ada yang jago atau nggak jago, itu semua tentang masalah keselamatan guys ya. Jadi mana yang lebih baik itulah yang dipakai. Itu banyak polisi tidurnya guys. Nah ini juga kalian kalau polisi tidur juga ada stop and go juga guys. Nah untuk mengurangi apa namanya hentakan dari polisi tidur seperti ini ya, jadi kalian rem nanti stop and go lagi seperti ini. Nah kalau kayak gini tuh kalau saya kalau mobil biasanya pakai gigi 2 guys ya. Nah terus seperti apa kalau ada polisi tidur itu, nah ini saya praktekin sini ya, ini masuk ke gigi 3, terus kalian mundur ketika udah mau sampai sini seperti ini. Nah jadi stop and go itu selalu kita gunakan ketika dia jalan seperti ini, tanjakan itu tetap digunakan guys. Tapi kalau misal kalian stop and go nya di apa namanya di jalan menurun, nah itu kalian tinggal buka aja koplingnya pelan-pelan sambil misal nih kalian kan masih pakai rem ya di turunan ya, kalian tinggal misalnya kopling sama kakinya kan tinggal kalian lepas aja remnya, nanti biar dia pelan-pelan dia lepas jalan sampai nanti kalian lepas kakinya gitu guys. Nanti kalau sudah terkondisikan tinggal kalian mainkan aja di posisi kakinya untuk bantu pengeremannya guys ya. Nanti kalau di sini ada kesempatan untuk jalan untuk praktekin apa namanya stop and go nya ya, saya akan coba kasih lihat guys ya seperti apa. Tapi menurut saya kalau paling aman ya
pakai bantuan handrem guys. Nggak ada masalah sih kalau ditanjakan ya. Nah ini misal kalau kalian mau stop and go di jalan menurun gini guys ya, misalnya kalian jalan turun gini mau stop and go, nah kalian tuh gampangnya tinggal gini guys, kalian lepas remnya sampai kalian perlahan lepas koplingnya gini guys. Nah ini saya nggak injak gasnya ya, cuma saya lepas rem, habis itu sampai perlahan saya lepas pedal koplingnya guys, seperti itu. Nah, ini mungkin di depan ini saya akan sedikit praktekkan kalau ada tempat yang bagus. Yang penting jangan sampai ganggu jalan ya guys ya. Nah, oke, ini sampai sini. Nah ini ya, misalkan di sini, aduh. Nah, misal kalian mau step and go di sini guys. Ini jalan nanjak tapi belum nanjak ya. Misal kalau kalian pakai bantuan handrem, kalian masuk gigi 1, tarik kelas handremnya. Habis itu kan ini kaki kalian tidak harus menginjak di pedal rem ya. Nah, kalian buka kopling sampai mesin sedikit getar ya. Kalau mesin gas sedikit sampai gini, sambil habis itu kalian turun handremnya guys. Oke, kita ulangin lagi. Ini jalannya sedikit sempit, mudah-mudahan tidak ganggu perjalanan orang lain guys ya. Ini kita naikin tuas handrem. Ini misal saya lepas dulu ya, injak kopling, mesin gigi 1, lepas kaki dari pedal rem ya. Habis itu kalau sudah ini sudah masuk gigi 1, handrem udah naik, kaki yang dikopling kalian angkat sedikit sambil masukin gas. Habis itu handremnya kalian turunin guys. Nah pasti tanpa ada hambatan guys ya. Nah seperti itu, tidak ada kata mundur lah kalau pakai handrem. Tapi kalau nggak pakai handrem itu ada yang gini, kopling kalian buka sedikit dulu. Ini kalau pakai handrem tuh, kalau kalian bukanya terlalu besar nanti bisa mati mesinnya, kalau terkecil ya nggak bisa naik juga. Jadi pergerakan dari kaki kanan ke gas itu harus cepat juga guys. Nah misal ini ya, nah ini udah getar nih. Nah, tetap ada kayak mau mundurnya sedikit guys. Nah, jadi kalian tuh mau pakai yang mana tinggalkan sesuaikan, tapi menurut saya paling aman itu tetap pakai handrem guys ya. Apalagi kalau jalannya seperti ini, nanjak seperti ini. Nah kita pakai gigi 2, muat ini ya handrem. Nah seperti ini guys. Nah, jadi kan sesuaikan ya. Kalau kalian pakai jalan yang nanjaknya seperti itu, terus kalian posisi di tengah-tengah di atas seperti itu, kalau mau stop and go, kalau nggak pakai handrem kan beresiko guys ya, mundur ya. Terus habis itu mati mesin itu malah jadi repot. Alangkah baiknya pakai handrem, bantuan handrem. Nah kalau cuma jalannya nanjak, nggak perlu pakai handrem, nggak masalah guys. Jadi sesuaikan aja dengan medan yang dilalui gitu ya. Oke guys, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel Abia TV Official dengan cara like, share, dan subscribe ya guys ya.